Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini ketemu lagi ya dengan Pak Dedi. Kita belajar ya keperawatan keluarga, konsep dalam keperawatan keluarga. Uh, Keperawatan keluarga. Yang pertama di sini nanti kita akan menjelaskan terkait untuk masalah konsep keperawatan keluarga itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan what do you think about family? Apa sih yang dimaksud dengan keluarga itu? Di sini nanti akan kita belajar terkait untuk masalah konsep-konsep keluarga itu sendiri dan peran dan perawat dalam keluarga itu. Next. Burgess dalam bukunya tahun 1963, keluarga terdiri dari dua orang atau lebih disatukan dalam ikatan yang namanya perkawinan. Yes, this is a family. Para anggota keluarga biasanya hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Setelah itu, definisi lain yang mengatakan anggota keluarga itu bisa berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lain, seperti suami dengan istri atau ayah dengan ibu, anak laki-laki dengan anak perempuan atau saudara-saudara sekandung. Keluarga merupakan di sini adalah merupakan individu yang diperlakukan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk membantu dalam menstabilkan masyarakat itu sendiri. Keluarga berfungsi dalam keluarga yaitu teman-teman memenuhi daripada kebutuhan anggota dalam keluarganya. Jadi kepala keluarga itu bertanggung jawab untuk memenuhi daripada kebutuhan dari anggota keluarga yang lain. Bagi orang dewasa dalam keluarga itu adalah menstabilkan daripada kehidupan. Setelah itu bagi orang dewasa. Sekarang bagi anak-anak, keluarga adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan daripada tumbuh kembang si pada keluarga itu sendiri. Sistem dalam keluarga merupakan konteks suatu belajar utama, khususnya pada suatu perilaku, pikiran dan perasaan individu. Jadi, this parent is your parent is your teacher. Jadi orang tua itu merupakan suatu guru. Jadi your parent your teacher. Jadi orang tuamu itu adalah gurumu. Karena apa? Orang tua itu adalah sebagai role model. Makanya kenapa anak itu mesti akan meniru daripada apa perilaku apa yang sering dilakukan oleh orang tuanya itu sendiri. Jadi your parent is your teacher. Jadi akan meniru. Jadi sebenarnya apapun itu akan mungkin ditiru oleh anaknya itu sendiri. Terus mentransmisikan tuntutan dan nilai-nilai. Jadi di situ kita dalam suatu keluarga itu diajari yang namanya konsep dan nilai-nilai. Adat yang berlaku, adat istiadat, kebudayaan, sopan santun itu akan diajarkan di dalam suatu keluarga itu sendiri. Jadi kita makanya kita sebagai seorang anak misalkan, kita sebagai seorang keluarga mungkin di situ akan mengajarkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita kita sebagai mengajarkan suatu nilai-nilai dan norma yang berlaku yang ada di masyarakat. Contohnya sopan santun, kalau ketemu dengan orang lebih tua kita menunduk dan lain sebagainya. Sekarang ada beberapa yang fungsi dalam keluarga itu sendiri. Ada 5 fungsi dalam keperawatan keluarga. Itu dalam fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi afektif. Fungsi afektif adalah untuk pemenuhan kebutuhan psikososial yang dalam keluarga itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah keberhasilan dalam menguasai fungsi afektif, itu kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi adalah bahagia dan gembira di dalam suatu keluarga. Yang selanjutnya adalah keluarga saling mempertahankan iklim yang positif dipelajari dalam dikembangkan melalui interaksi untuk teman-teman dalam keluarga. Seluruh keluarga dapat memegang konsep diri yang baik. Jadi harapannya itu nanti di dalam keluarga kita bisa mengembangkan konsep-konsep yang positif yang bisa dikembangkan kepada saudara dan anak dalam keluarga itu sendiri. Yang kedua teman-teman itu adalah fungsi daripada sosialisasi. Sosialisasi itu adalah kita berkembang melalui individu, berarti kita dapat berinteraksi dengan interaksi sosial. Berinteraksi sosial dalam bukunya Friedman itu adalah kita berinteraksi dengan teman, dengan tetangga,
dengan lingkungan, dengan kelompok, dengan orang di sekitar tempat tinggal, itu adalah fungsi sosialisasi. Makanya kita mengajarkan, kita berkeluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi, berkumpul dengan orang lain, berkumpul dengan masyarakat, berkumpul dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu adanya kita, tujuannya adalah supaya kita mampu kita bersosialisasi, kita diajarkan dapat bersosialisasi dan berkumpul dengan orang-orang atau keluarga sekitar. Setelah itu, anggota keluarga di situ kita sebagai orang tua atau peran daripada keluarga, kita diajar untuk belajar disiplin. Misalkan kalau kita sebagai anak bangun jam 5, setelah itu kita ngapain? Membersihkan tempat tidur. Setelah itu kalau yang agamanya muslim kita diajarkan untuk sholat, beribadah. Setelah itu kita mandi, persiapan untuk ke sekolah. Nanti setelah pulang sekolah ngapain? Nah, di situ adalah norma budaya. Di situ yang diajarkan kita untuk fungsi sosialisasi agar supaya kita untuk berperilaku disiplin dalam keluarga itu sendiri. Yang nomor 3 adalah dalam fungsi reproduksi pada keluarga itu sendiri, untuk meneruskan ke generasi berikutnya. Jadi misalkan kita keluarga memiliki saudara, nanti saudara akan memiliki cucu, jadi akan meneruskan sebagai kita keturunan generasi ke generasi berikutnya. Next. Di sini adalah yang kelima adalah fungsi daripada ekonomi. Fungsi daripada ekonomi adalah fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga, seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi daripada ekonomi. Yang saya sampaikan tadi, kepala keluarga dia mencari nafkah untuk memberikan semua kebutuhan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh anggota keluarga yang lain. Oke, yang terakhir adalah fungsi dalam perawatan kesehatan. Ini yang terakhir, yang poin yang nomor kelima. Di sini teman-teman dalam fungsi keperawatan kesehatan. Nah, di sini keluarga berfungsi untuk melaksanakan praktek kesehatan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Misalkan peran dari ini yang terpenting, ini yang paling dominan kalau anak sakit, keluarga sakit. Ini yang paling berperan adalah ibu biasanya di dalam keluarga. Kesanggupan dalam keluarga melaksanakan pemeliharaan dalam dilihat dari tugas kesehatan yang dilaksanakan di sini. Terus di sini teman-teman kita masuk ke tugas dan keperawatan keluarga. Tugas dalam perawatan keluarga di sini adalah kenapa sih? Di sini adalah mengenal masalah. Jadi mengenal masalah dalam keluarga. Terus membuat keputusan atau tindakan yang tepat. Kalaupun menemukan masalah, harusnya kepala keluarga atau ibu dan lain sebagainya itu hendaknya memberikan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan mungkin. Yang ketiga adalah memberikan kepada anggota keluarga yang sakit perawatan. Misalkan kalau anak nanti kalau sakit itu tindakannya diapakan? Apakah dibawa ke tenaga kesehatan atau dibawa ke pelayanan kesehatan atau diapakan? Nah, di sini adalah yang selanjutnya di sini dalam tugas dalam keperawatan keluarga adalah mempertahankan menciptakan suasana rumah yang sehat. Rumah yang sehat di situ kita harus tahu dalam konsep rumah yang sehat. Rumah yang sehat itu tidak harus rumah yang mewah, rumah yang dengan bangunan yang luar biasa, rumah yang dengan bangunan harus tinggi menjulang, itu tidak. Ya di sini yang dimaksud dengan suasana rumah yang sehat di sini yang dapat diartikan adalah misalkan adanya pencahayaan yang cukup, adanya ventilasi, selalu membersihkan rumah, terus misalkan penataan barang yang bagus, itu untuk menghindari yang namanya pertumbuhan daripada penularan dari berbagai penyakit. Terus yang terakhir adalah menggunakan fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan di masyarakat itu hendaknya kita harus mempergunakan suatu contoh yang minimal. Kalau kita punya anak balita, berarti kita harus secara kontinu 1 bulan sekali kita ke posyandu balita. Harus kita 1 bulan sekali kita berkunjung ke posyandu. Setelah itu ke puskesmas untuk melakukan vaksin atau pemberian imunisasi secara berkala. Mungkin kalaupun kita punya keluarga dengan lansia, hendaknya kita diajak untuk selalu berkunjung ke posyandu lansia gitu. Next, di sini adalah untuk selanjutnya adalah peran daripada perawat keluarga itu sendirilah. Kenapa sih kita peran perawat dalam keluarga? Di sini
kita ada beberapa peran dari perawat keluarga. Yang pertama adalah sebagai pendidik. Perawat itu melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, dapat melakukan program asuhan kesehatan secara mandiri, mengatasi masalahnya kesehatan secara mandiri, bertanggung jawab sebagai masalah kesehatan. Nah, itu adalah jadi masalah-masalah kesehatan. Kalau punya kita peran keluarga atau peran perawat, kita adalah bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kesehatan. Yang selanjutnya adalah kita sebagai koordinator. Apa sih yang dimaksud dengan koordinator keperawatan keluarga? Di situ adalah koordinasi diperlukan pada perawatan agar pelayanan komprehensif dapat dicapai. Mengatur program kegiatan atau terapi dari berbagai disiplin ilmu agar tidak terjadi tumpang tindih atau terjadi pengulangan dalam keluarga itu sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pelaksana perawat. Dapat diberikan perawatan langsung kepada klien, keluarga, dan menggunakan metode perawatan. Oke, sekarang ini yang paling sering adalah pengawas kesehatan. Ini juga adalah dilakukan peran keluarga. Jadi melakukan home visit secara teratur. Misalkan kalaupun ada keluarga dengan lanjut usia atau adanya misalkan memiliki masalah kesehatan, suatu contoh memiliki riwayat penyakit tuberkulosis misalkan, jadi haruskan untuk dilakukan home visit, pemantauan dalam minum obat dan lain sebagainya, dan mengidentifikasi melakukan pengkajian terkait kesehatan keluarga. Jadi pengawas kesehatan home visit. Jadi suatu contoh misalkan seperti ini teman-teman, selalu kunjungan di rumah, dilihat daripada kondisi rumahnya, pemeriksaan dalam rumah. Kan misalkan sekarang di setiap rumah sudah ada yang namanya label jentik. Itu nanti home visit dilimpahkan, peran perawat keluarga itu dilimpahkan misalkan kepada kader. Lah itu nanti yang berkunjung setiap rumah itu adalah kader kesehatan yang ada di lingkungan. Itu nanti misalkan pemeriksaan jentik, ada jentik atau tidak, kita pemeriksaan secara kontinu. Yang terakhir adalah sebagai konsultan, perawat sebagai konsultan, sebagai narasumber bagi keluarga. Misalkan hubungan perawat dengan klien harus terbina dengan baik, menyampaikan informasi dan kualitas tadi yang disampaikan secara terbuka dan dapat dipercaya. Next, terakhir adalah dia sifatnya adalah kolaborasi. Bekerja sama dengan pelayanan kesehatan, kita bisa berkolaborasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, anggota tim kesehatan untuk mencapai sebuah keluarga yang optimal. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, perawat sebagai konselor jadi diharuskan untuk misalkan dirujuk di rumah sakit, harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi ketika kepala keluarga tidak bisa memutuskan, jadi peran perawat di situ sangat berbaik. Oh, ayo Bu, kita berkolaborasi. Kita nanti misalkan kita adanya rujukan dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa dirujuk kepada pelayanan kesehatan, entah itu klinik, rumah sakit atau puskesmas dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah kita sebagai fasilitator, peran daripada perawat fasilitator, menghadapi kendala seperti sosial ekonomi. Jadi kita sebagai memfasilitasi harus mengetahui sistem pelayanan kesehatan seperti rujukan dan pengguna dana sehat. Jadi seperti ini kita fasilitator. Misalkan ada keluarga yang nggak tahu, saya pengen berobat, saya pengen di rumah sakit, di klinik mana atau di poli apa. Nah setelah itu kita alurnya bagaimana? Seperti dengan misalkan di era BPJS sekarang. Sebelum kita ke rumah sakit atau kita poli, misalkan kita ada ke dokter vaskes dulu, dokter DPJP atau dokter vaskes itu dulu. Lah kita ke situ. Lah apabila di dokter vaskes itu misalkan di dalam keluarga itu tidak bisa harus dilakukan rujuk ke rumah sakit, nanti berarti dokter dari vaskes itu, dokter vaskes sesuai dengan yang tertulis di dalam kartu BPJS itu diharuskan untuk rujuk, misalkan rujuk di mana, berarti di poli yang dituju yang ada di rumah sakit. Nah disitulah kadang beberapa keluarga dan masyarakat tidak mengetahui proses alur yang seperti itu dengan di era yang sekarang. Jadi saya sakit, di dokter dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang 8 itu adalah yang menemu kasus, mengidentifikasi masalah secara dini, menghindarkan daripada ledakan kasus atau wabah. Jadi kita bisa deteksi dini pada keluarga itu sendiri, memiliki masalah apa sih, memiliki memiliki masalah kesehatan yang seperti apa, supaya kita misalkan anak itu khususnya balita yang sekarang rentan, jadi kita misalkan pemeriksaan secara rutin, entah itu ada misalkan sudah
vaksin atau belum, sudah diberikan imunisasi atau belum. Setelah itu yang terakhir di sini adalah modifikasi lingkungan. Nah, nanti modifikasi lingkungan itu sendiri baik di dalam rumah, masyarakat agar tercipta yang biasa. Yang saya sampaikan tadi, modifikasi lingkungan itu sangat penting, teman-teman. Jadi begini, kita tidak harus rumah itu mewah, megah, dan yang penting satu tadi kita sampaikan ada pencahayaan yang cukup, ya, ada yang namanya ventilasi yang cukup, adanya selalu dibuka jendelanya, dibersihkan dari debu. Bisa kalau banyak berdebu dan lain sebagainya bisa menghindarkan apabila yang sekarang rentan adalah balita, bisa terjadi atau terkena yang namanya penyakit ispa dan lain sebagainya. Oke, thanks for the attention. Jadi terima kasih untuk pertemuannya pada pagi hari ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, nanti kita teman-teman bisa langsung di komen atau di kolom komentar nanti, atau bisa kita discuss melalui WA grup atau Zoom dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.